Sawadika, Chancha Jihanka. Jadi di video kali ini aku ingin sharing mengenai ciri khas budaya Thailand. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian mengenal Thailand. Yang pertama yaitu cara bicara yang unik dan khas. Kalau di Indonesia kita biasanya bilang halo, sedangkan di Thailand mereka bilang halo, halo, halo Nabi. Kalau di Indonesia kita biasanya bilang oke, di Thailand mereka bilang oke, oke Nabi. Kalau di Indonesia kita biasanya kan bilang hai, woi, gitu kan. Sedangkan di Thailand mereka bilangnya hei atau enggak oi. Itu adalah cara mereka untuk merespon sesuatu. Mereka sering menggunakan kata itu ketika mereka sedang kesel atau enggak gemes sama orang tuh. Mereka biasanya bilang gitu, hei, gitu. Terus kalau di Indonesia kita kan biasanya bilang oh, sedangkan di Thailand mereka bilangnya au, cingo, gitu. Poin kedua yaitu perbedaan kata akhir kalimat untuk cowok dan cewek. Kalau untuk cewek mereka biasanya bilangnya ka, sedangkan untuk cowok mereka biasanya bilang krap atau kap. Misalnya waktu pengucapan salam formal dengan posisi wai, mereka bilang sawadikap atau enggak sawadika atau kopkunka, kopkunkrap atau kopopkap, kopopkap. Kalau untuk yang anak muda, sesama anak muda, mereka tanpa penggunaan kata ka, krap atau kap. Biasanya langsung sawadi atau enggak mekopot. Kalau enggak kopkuna. Terus penggunaan kata krap, kap, dan ka itu bisa digunakan untuk kalimat akhir dan bisa digunakan untuk menjawab sesuatu. Misalnya, besok jangan lupa ya datang ke sini. Kita bisa jawab langsung pakai kap atau ka gitu aja boleh. Terus kata aku, perbedaan penggunaan kata aku. Kalau untuk cowok itu pom, sedangkan untuk cewek itu chan. Yang selanjutnya yaitu kakak adik. Kalau kakak kita manggilnya pi. Misalnya pisong, pirut gitu. Sedangkan adik kita panggilnya nong. Misalnya nong pe gitu. Kata aku pom atau chan bisa digantikan dengan pi kalau kamu lebih tua. Kalau kamu lebih muda bisa digantikan dengan nong. Selanjutnya yaitu kun. Kun itu untuk kesopanan, bisa bermakna Anda, misalnya kun rut atau kun win. Itu bisa. Itu adalah hal-hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian belajar mengenal Thailand. Selanjutnya, aku akan ajak kalian buat jalan-jalan ke negara Thailand. Let's go! Budaya Thailand telah berkembang dari waktu ke waktu, dari zaman praglobalisasi pada era Sukhothai ke yang lebih kontemporer pada era Ayutthaya yang menyerap segala budaya Asia. Pengaruh kuat budaya India, Tionghoa, dan Asia Tenggara lain masih melekat dalam budaya tradisional Thailand. Buddhisme, animisme, dan westernisasi memainkan peran penting dalam membentuk budaya ini. Menganut kepercayaan atau agama secara kental. Mayoritas agama di Thailand adalah agama Theravada Buddha dengan minoritas dari Muslim, Kristen, dan agama lainnya. Buddhisme di Thailand sangat dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional mengenai roh leluhur dan roh alam. Hal mistis namun unik yang bisa dijumpai di tempat-tempat umum dan di jalan-jalan Thailand, yakni rumah-rumah kayu miniatur yang dimaksudkan sebagai tempat roh rumah tangga hidup. Rumah miniatur ini diberikan persembahan makanan dan minuman untuk membuat roh-roh senang, sebab menurut keyakinan mereka, jika para roh tidak bahagia, maka para roh bisa mengakibatkan kehidupan mereka terganggu.
Wai atau ucapan penyambutan. Ucapan penyambutan di Thailand adalah isyarat yang disebut wai, yang gerakannya mirip dengan gerakan sembahyang. Kedua belah tangan ditangkupkan. Ada dua jenis wai yang lazim dipraktikkan. Pertama, wai yang dilakukan dengan menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada dan kepala sedikit menunduk ke depan. Lalu diikuti ucapan selamat datang, terima kasih atau ucapan maaf. Wai jenis pertama ini dilakukan sebagai rasa hormat kepada orang yang lebih senior, kepada atasan dan kepada orang-orang yang berstatus lebih tinggi. Wai yang kedua dilakukan dengan menangkupkan kedua telapak tangan, kemudian tempelkan kedua ujung ibu jari di dahi, tepat di antara titik temu alis di atas hidung. Diikuti dengan bungkukan badan. Wai jenis ini tidak diikuti dengan ucapan apapun. Suku Thailand. Suku Karen atau Kayin merupakan suku di Thailand yang bermukim di provinsi Mae Hong Son di hutan pedalaman. Suku ini memiliki tradisi unik sebab mereka mengenakan cincin kawat kuningan yang dililit di leher dan membuat leher mereka menjadi panjang. Mereka sangat mempercayai bahwa para wanita suku ini adalah keturunan dari burung ponik yang berleher panjang. Maka karena pemahaman mitos tersebut, mereka memanjangkan leher agar seperti burung ponik. Suku Karen juga meyakini bahwa semakin banyak kalung yang dililit di leher mereka akan semakin menambah kecantikannya. Adat pernikahan Thailand. Prosesi pernikahan menurut budaya Thailand juga bisa dikatakan unik. Prosesinya sesuai ajaran dalam agama mayoritas di negara ini. Salah satunya, pasangan pengantin akan mengenakan rangkaian bunga yang keduanya saling terhubung di kepala masing-masing mempelai. Hal unik lainnya yakni jeda waktu tunangan dengan prosesi pernikahan yang berlangsung sangat cepat, hanya berselang beberapa jam dari prosesi pertunangan. Jika pertunangan dilakukan di pagi hari, maka pada malam harinya akan dilangsungkan pesta pernikahan. Selain destinasi wisatanya, Thailand juga memiliki beragam festival menarik yang mampu menarik perhatian wisatawan dunia. Salah satunya adalah Festival Songkran yang merupakan perayaan tahun baru tradisional Thailand. Festival ini rutin diselenggarakan di setiap tanggal 13 sampai 15 April tiap tahunnya. Festival Songkran diyakini dapat menghilangkan nasib buruk di tahun mendatang. Selama 3 hari, Thailand akan disibukkan dengan berbagai kegiatan yang diadakan oleh warga setempat, mulai dari ritual mencuci patung Buddha, menawarkan makanan ke biarawan, membuat pagoda dari pasir, hingga perang air. Dan salah satu kegiatan yang menjadi favorit para peserta ketika mengikuti festival ini adalah perang air, yang melibatkan hampir seluruh penduduk setempat juga wisatawan. Perang air ini awalnya berasal dari tradisi orang-orang yang saling mencipratkan air bekas mencuci patung dengan tujuan mendapatkan berkat dan keberuntungan di tahun baru. Selain festival Songkran, Thailand juga memiliki festival Loi Krathong. Loi Krathong adalah sebuah festival dari Thailand yang dirayakan setiap tahun di seluruh kerajaan Thailand. Nama festival Krathong diartikan dengan menghanyutkan keranjang, dan itu berasal dari tradisi pembuatan krathong dan keranjang hias yang mana dialirkan di sungai. Loi Krathong berlangsung pada malam bulan purnama di bulan ke-12 dalam kalender tradisional Thailand. Hal itu menyebabkan tanggal festival berubah setiap tahun. Dalam kalender barat, biasanya jatuh pada bulan November. Di kota Chiang Mai, festival ini berlangsung selama 3 hari pada tahun 2018, pada tanggal 21 sampai 23 November. Pada malam bulan purnama, orang-orang Thailand menghanyutkan keratong mereka di sungai
kanal atau kolam, sambil memanjatkan permohonan. Festival ini berasal dari ritual perdesaan kuno untuk menghormati roh-roh air. Festival Keratong diperkirakan telah diperkenalkan di kota Chiang Mai pada tahun 1947 dan sejak itu telah dimasukkan dalam budaya lokal. Tradisi pada festival ini adalah setiap warga membuat keratong atau keranjang hias yang terbuat dari daun pisang dengan dihiasi lilin dan bunga-bunga segar. Kemudian keratong dihanyutkan di sungai, kolam, atau di danau. Jika masyarakat Indonesia terkenal keramahannya dan solidaritas tinggi, sementara itu masyarakat Thai terkenal dengan mental pekerja keras. Karena bisa dilihat dari kecil, mereka sudah diajari bahasa dan huruf Thailand yang dikenal cukup rumit. Thailand merupakan negara yang selalu menjaga dan mempertahankan tradisi dan kebudayaan lokal mereka. Mereka, orang Thai, sangat bangga atas produk lokal mereka, sehingga produk dalam negeri mereka tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Modernitas mengubah wajah Thailand dan sejumlah besar tradisi menghilang atau menjadi disesuaikan dengan kehidupan modern. Menghindari kekerasan adalah penekanan utama dalam kehidupan sehari-hari semua orang Thailand. Salah satu yang paling khas, mereka menampilkan ucapan perpisahan atau pengakuan permintaan maaf dengan "Wai". Terima kasih yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Khop kun ka.